Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1291. Sepertinya surga benar-benar membantu kita. Bocah itu baru mengetahui keberadaan wanita itu setelah kejadian ini terjadi. Ekspresi kegembiraan melintas di mata Yao Tiancheng. Ayah, aku harus menangkap wanita itu kali ini, dan aku akan bermain dengan wanita ini dengan baik. Yao Haoran memiliki ekspresi jahat di wajahnya. Itu pasti. Aku masih ingin mendapatkan peta darinya. Sekarang dia satu-satunya yang tersisa di sekte Tang. Peta itu harus bersamanya. Aku harus mendapatkannya. Yao Tiancheng mengepalkan tinjunya erat-erat, dengan tatapan tegas di matanya. Tapi di Tianhai, Villa Bastian di Villa, tidak ada lagi hiruk-pikuk di masa lalu, meskipun masih ada begitu banyak orang, tidak ada yang lebih sedikit. Tapi semua gadis tidak lagi ingin mengobrol dan berbicara, mereka semua memiliki kekhawatiran atau kesedihan di wajah mereka, dan mereka selalu memikirkan Daniel di dalam hati mereka. Semuanya, berhentilah cemberut. Aku yakin Daniel akan kembali. Jangan khawatir, semuanya. Jika Daniel tidak kembali, kalian akan jatuh duluan. Jirusue memandangi gadis-gadis itu dan berkata, benar, semua orang belum makan banyak 2 hari ini, ayo makan dulu, kita akan menyambut kembalinya Daniel dengan postur terindah. Yan Ruyu juga berbicara. Dan di dunia seni bela diri, gerbang Tai. Di sebuah ruangan, Wang Miao sedang duduk di sini dengan gaun putih panjang, dengan air mata berlinang, diam-diam sedih. Kakak Daniel, apakah kamu benar-benar pergi? Aku belum pernah melihatmu untuk terakhir kalinya. Wang Miao bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya penuh kesedihan dan rasa sakit. Jelas dia juga mengetahui berita kematian Daniel. Pada saat ini, pintu kamar terbuka, dan kakek Wang Miao, tetua agung gerbang Tai, masuk. Miao, apa pendapatmu tentang apa yang kukatakan padamu? Kakek Wang Miao, Wang Kuan memandangi cucunya dan berkata, kakek, kamu tidak perlu mengatakannya lagi, aku tidak akan menikah dengan putra dari Master Sekte Tai. Wang Miao berkata langsung, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Miao, kamu tidak setuju sebelumnya karena anak itu, tetapi sekarang kamu juga tahu bahwa dia sudah mati, satu-satunya pikiranmu hilang, kamu dapat mempertimbangkan untuk menikah lagi, kamu tidak dapat selalu tidak pernah menikah selama sisa hidupmu. Wang Kuan berkata dengan suara yang dalam. Kakek, jangan paksa aku lagi. Seperti yang aku katakan, aku hanya akan menyukai Daniel dalam hidup ini. Aku wanitanya. Bahkan jika dia mati, aku akan tetap menjadi wanitanya. Aku tidak akan mencintaimu dalam hidup ini. Mungkin menikah dengan orang lain. Wang Miao menatap Wang Kuan dan berkata langsung, tapi wajah Wang Kuan sedikit suram dan jelek. Oke, Miao, berhenti main-main. Kakek melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Kamu adalah cucu dari kekuatan kerajaanku, dan aku adalah sesepuh agung dari sekte Tai. Kamu dan Huang Haizai, putra dari ketua sekte, ada di halaman yang sama. Pasangan yang dibuat di surga. Aku percaya bahwa Huang Hai pasti pilihan terbaikmu. Dia jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Setelah kamu menikah, dia pasti akan menjagamu dengan baik. Ketika dia mewarisi posisi Master Sekte Tai, kamu akan menjadi semua orang istri yang dikagumi dari Master Sekte Tai. Wang Kuan memandang Wang Miao dan terus berbicara. Kakek, kenapa kamu memaksaku? Aku sangat ingin bertemu denganmu, tapi aku tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Jika aku tahu ini masalahnya, aku lebih suka kita tidak bertemu.
Dengan air mata di mata Wang Miao Miao, dia berbicara kesakitan. Kamu. Binar di mata Wang Quan. Menyeka amarahnya, dia menghela nafas dan berkata, Hei. Miao Miao, aku tidak ingin memaksamu, tetapi meskipun aku adalah sesepuh agung dari sekte Tai, master sebenarnya dari sekte Tai adalah master sekte. Dia sudah mengatakan bahwa dia akan menunangkanmu dengan Huang Hai, bahkan aku tidak bisa mengubahnya. Aku hanya bisa melakukan ini, jika aku menyinggung perasaannya, bahkan aku mungkin tidak dapat menahanmu. Oke, tidak lagi. Pernikahanmu dengan Huang Hai akan diadakan dalam beberapa hari. Kamu harus mempersiapkannya dengan baik. Ayo, lupakan tentang anak itu, dia sudah di masa lalu. Wang Quan memandang Wang Miao Miao dan mengatakan sesuatu, berbalik dan meninggalkan ruangan, sementara Wang Miao Miao berbaring di atas meja sambil menangis. Di sekolah Tianshan, di dalam gua di bawah tebing Tianshan, Nenek Tianshan dan Mo Xiu sedang duduk di sini. HMPH, jika sesuatu benar-benar terjadi pada anak itu, kemungkinan besar para pertapa besar itu yang melakukannya, dan aku pasti tidak akan mengampuni mereka. Nenek Tianshan mendengus dingin. Aku yakin dia belum mati. Ada cahaya aneh di mata Mo Xiu. Yanjing, di rumah tua keluarga Situ Qian telah tinggal di sini sejak kemarin, dengan ekspresi kusam, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Bastian Qian. Pada saat ini, panggilan terdengar dari belakang Situ Qian, suara yang akrab membuat tubuhnya bergetar, dia tiba-tiba menoleh, dan melihat sosok Situ Yuntian berjalan masuk. Kakak! Situ Qian memandang Situ Yuntian dan menangis pelan, matanya penuh kerinduan, dan dia juga senang bertemu kerabatnya ketika dia tidak berdaya. Bastian Qian! Situ Yuntian berjalan cepat dan langsung memeluk Situ Qian. Kedua bersaudara itu bertemu lagi setelah keluarga Situ dihancurkan, dan emosi mereka menjadi sangat rumit. Kakak, kenapa kamu di sini? Situ Qian memandang Situ Yuntian dan berbicara. Saya keluar dari retret, jadi saya datang ke sini khusus untuk melihat-lihat, dan pada saat yang sama memberi penghormatan kepada ayah, kakek, dan saudara kedua saya. Seperti yang dikatakan Situ Yuntian, matanya menyapu ke arah rumah tua keluarga Situ yang bobrok, dengan emosi dan kesedihan yang tak terbatas di matanya. Aku tidak menyangka rumah Situ yang besar itu sekarang kosong dan sunyi. Dunia ini benar-benar tidak kekal. Situ Yuntian menghela nafas. Kemudian mata Situ Yuntian menyipit, cahaya dingin yang tajam keluar dari matanya, dan niat membunuh yang mengerikan merasuki tubuhnya. Semua ini harus disalahkan pada bocah terkutuk itu, Daniel. Dialah yang membunuh kakek, ayah, dan saudara laki-laki kedua, dan menyebabkan kehancuran keluarga saudara laki-laki dan perempuan kita, dan membuat keluarga Situ menjadi seperti sekarang ini. Lihat. Wajah Situ Yuntian dingin, dan nadanya penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, niat membunuh yang mengerikan menyebabkan suhu udara di sekitarnya anjlok, membuat orang menggigil tak terkendali. Kakak, dia. Situ Qian memandang Situ Yuntian dan berkata, aku tahu, dia sudah mati, tapi itu bagus untuknya, kalau tidak aku harus memotongnya menjadi beberapa bagian, sehingga aku bisa menyingkirkan kebencian di hatiku. Situ Yuntian meraung dengan ekspresi ganas. Situ Qian berdiri di sana tanpa bicara. Tapi dia sudah mati, wanita dan saudara laki-lakinya masih ada, aku ingin mereka semua pergi ke neraka untuk menemani pria itu, Daniel membunuh ayah, kakek dan saudara laki-laki kita, aku tidak bisa membunuhnya. Aku akan membunuh semua wanitanya, biarkan dia mati tanpa kedamaian, pergi ke neraka dan menderita. Situ Yuntian berteriak dengan dingin. Bab 1292
Kakak, ini. Wajah Si Tu Qian sedikit berubah, dia menatap Si Tu Yuntian dan berkata, "Apa? Bastian Qian, kamu tidak tahan lagi." Si Tu Yuntian memandang Si Tu Qian dan mengerutkan kening. "Tidak, saudaraku, aku hanya merasa sedikit kejam." "Kejam? Apa yang kejam? Dia membunuh kerabat kita, bukankah itu disebut kejam? Ini hanya pembalasan yang pantas dia terima. Jika dia membunuh kerabat orang lain dapat membunuh kerabatnya." Si Tu Yuntian berteriak dengan suara menggeram, matanya dipenuhi dengan niat membunuh merah. "Bastian Qian, kamu tunggu di sini. Setelah aku membawa orang untuk membunuh semua wanita Daniel, aku akan membawamu kembali ke klan Situ." Si Tu Yuntian memandang Si Tu Qian dan berkata, "Aku." Ketika Si Tu Qian mendengar kata-kata Si Tu Yuntian, wajahnya sedikit berubah, dan matanya berbinar. "Oke, aku akan pergi ke Tianhai sekarang, tunggu aku kembali, dan aku akan melindungimu di masa mendatang." Setelah Si Tu Yuntian selesai berbicara, dia langsung pergi dari sini. Seiring berlalunya waktu dan malam tiba, di luar Villa Bastian, Si Tu Yuntian datang ke sini bersama sekelompok orang kuat yang dibawanya dari klan Situ. Kekuatan terendah dari orang-orang ini adalah alam suci, dan ada banyak ahli alam manusia surgawi di antara mereka, dan kekuatan Si Tu Yuntian sendiri telah mencapai alam manusia surgawi. "Hari ini aku akan membuat sungai darah mengalir di sini." Niat membunuh yang dingin melintas di mata Si Tu Yuntian, dan niat membunuh yang mengerikan menyebar, menyebabkan angin dingin tiba-tiba bertiup di malam yang sunyi. "Siapa kamu?" Saat ini, para penjaga di luar villa melihat ekspresi sekelompok orang ini berubah. "Bunuh!" Si Tu Yuntian mendengus dingin, pedang panjang muncul di tangannya, menyapunya, langsung membunuh penjaga, dan bergegas ke villa. "Mereka yang melanggar villa akan mati." Raungan terdengar, dan kepalan besar mendarat ke arah Si Tu Yuntian seperti meteorit dari langit. Ekspresi yang terakhir berubah, merasakan kekuatan mengerikan yang dibawa oleh tinju, dia melambaikan tangannya dengan cepat, pedang panjang di tengah digunakan untuk melawan. Boom! Guntur tumpul terdengar, dan Si Tu Yuntian mundur lebih dari 10 langkah dengan keras, pedang panjang di tubuhnya bergetar dan jatuh ke tanah untuk menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, sesosok besar berdiri di depannya, itu adalah Tiantu, selain itu, Heian, Guangxi, dan yang lainnya semuanya muncul di sini, menghadapi kelompok anggota klan Situ ini. "Aku tidak menyangka selain anak itu, akan ada tuan yang begitu kuat di sisiku." Si Tu Yuntian menatap Tiantu dengan keterkejutan di matanya. "Siapa kamu, berani masuk tanpa izin ke Villa Bastian dan mencari kematian?" Singa liar memandangi sekelompok orang dan berteriak dengan dingin. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya, gelombang suara bergulung, dan gelombang suara tak terlihat menyerang. "Untungnya, aku sudah siap. Kakak Long Fei juga memintamu mengambil tindakan untuk menjatuhkan orang ini, dan menyerahkan sisanya kepada kami untuk ditangani." Si Tu Yuntian berbicara dengan seorang pria paruh baya berusia 40-an di antara kelompok klan Situ. Orang ini adalah orang yang sangat kuat dari klan Situ yang dikirim kepadanya oleh tuannya, dan kekuatannya telah mencapai puncak alam surga. Dia selalu tinggal di klan Situ. Jika Tuan Si Tu Yuntian tidak berbicara, Si Tu Long Fei tidak akan datang ke sini bersama Si Tu Yuntian. "Jangan khawatir, dia memberikannya padaku. Sudah lama aku tidak menyentuhnya, dan hari ini aku bisa melatih tubuhku dengan baik." Si Tu Long Fei berdiri, menatap Tiantu dengan kilau di matanya, semangat juang yang kuat melonjak di tubuhnya. "Lindungi villa, bunuh!" Tiantu menggeram, dan bergegas menuju Si Tu Long Fei, sementara Heian bergegas menuju Si Tu Yuntian, dan sisanya bergegas keluar di bawah kepemimpinan singa liar,
dan bertarung sengit dengan tuan klan Situ bersama. Bang bang bang. Situ Longfei dan Tiantu bertarung dengan sengit bersama, meletus dengan kekuatan yang menakutkan, gelombang energi yang kuat menyebar, dan kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Meskipun Tiantu baru berada di tahap akhir alam manusia surgawi, dia mampu melawan Situ Longfei dengan tubuh fisiknya yang kuat dan darah dewa penyihir. Dan Heian dan Situ Yuntian juga bertarung dengan setara, sangat sengit. Adapun yang lainnya, Villa Bastian berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan tidak memiliki keuntungan. Masih ada beberapa orang kuat di alam surga di tim klan Situ, dan tidak ada orang kuat di alam surga di Villa, tidak bisa bersaing sama sekali. Untungnya, Yan Ruyu, Bai Yulian, dan Bai Yulan, ketiga putri mereka, muncul tepat waktu. Mereka bertiga semuanya kuat di alam surga dan manusia, dan Yan Ruyu bahkan berada di puncak alam surga dan manusia. Kekuatan, tapi bisa melawan kelompok pembangkit tenaga manusia dan surgawi klan Situ ini. Untuk sesaat, pertempuran yang sangat sengit pecah di villa ini, sementara Hong Mei dan wanita lain berdiri dan menonton dari villa, ekspresi mereka penuh ketegangan. Bang bang. Setelah serangkaian pertempuran, Singa Liar dan yang lainnya terluka, sejumlah besar anggota Kaisar Perang terbunuh, dan Bai Yulan, Bai Yulian, dan Yan Ruyu semuanya dikepung oleh orang kuat Situ. 9 pisau penyihir Nether. Di sisi lain, Tiantu secara langsung mengorbankan 9 pisau penyihir Nether dari nenek moyang bangsa Miao, dan aura di tubuhnya meroket lagi, mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dengan satu pukulan pisau, cahaya menakutkan dari pisau itu bergetar Situ Longfei ke tanah, kembali lagi dan lagi. Sialan! Dengan ekspresi muram di wajahnya, Situ Longfei juga mengacungkan pisau roh bermutu tinggi, dan membantingnya ke arah Tiantu. Keduanya bertarung bersama lagi, tetapi jelas bahwa Situ Longfei berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan dia bukan tandingan Tiantu yang memegang pisau penyihir 9 Nether. Memanggil. Pada saat ini, suara menusuk yang tajam terdengar, dan cahaya pedang tiba-tiba muncul, menembus kehampaan, membawa makna pedang yang tertinggi. Dalam sekejap, seorang pria kuat di alam manusia surgawi dari klan Situ jatuh, dan tubuhnya terpotong-potong oleh cahaya pedang di tempat, dan dia tidak bereaksi sama sekali. Dua sosok muncul langsung di sini, dengan wajah dingin dan niat pedang yang menyesakkan keluar dari tubuh mereka. Mereka adalah Jian Yun dan Leng Feng yang telah kembali dari alam rahasia klan Simen. Sekarang mereka berdua telah mendapatkan banyak hal di ranah rahasia klan Simen ini, setelah memahami beberapa rahasia pedang dan rahasia pedang klan Simen. Ditambah dengan beberapa buah spiritual langka dan obat mujarab yang mereka peroleh di alam rahasia, kekuatan mereka berdua menerobos ke alam manusia surgawi, dan sekarang kekuatan Jian Yun telah mencapai puncak alam manusia surgawi. Dan Leng Feng bahkan mencapai tahap akhir alam manusia surgawi. Yang paling penting adalah mereka menguasai seni pedang yang kuat dan memiliki niat pedang yang menakutkan, yang membuat kekuatan bertarung mereka meroket. Jian Yun, Leng Feng, kalian berdua akhirnya kembali. Wild Lion memandang keduanya dengan ekspresi bersemangat. Desir, desir, desir. Pada saat ini, Jian Yun dan Leng Feng melihat tuan dari klan Situ dan bergegas keluar. Energi pedang meletus dari mereka. Mereka bahkan tidak menggunakan pedang mereka, tetapi melepaskan gelombang energi pedang yang mengerikan. Bab 1293. Dalam waktu kurang dari 3 detik, hanya Situ Yuntian dan Situ Longfei yang tersisa di antara para penguasa klan Situ, dan para penguasa klan Situ lainnya semuanya terbunuh oleh energi pedang mereka. Mendesis. Melihat pemandangan ini, Situ Yuntian tersentak tanpa sadar, wajahnya berubah, dia terlihat sangat jelek,
dan matanya penuh keterkejutan. Saya tidak menyangka bahwa Daniel dan kelompok wanita akan memiliki begitu banyak master alam manusia surgawi yang kuat yang menjaga mereka. Ledakan. Karena avatarnya, Situ Yuntian diterbangkan oleh telapak tangan Heian, dan seteguk darah keluar dari mulutnya, tetapi tanpa ragu, dia berbalik dan dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Saat ini, Situ Longfei masih menahan serangan badai dahsyat Tiantu. Hancurkan! Memegang pisau penyihir 9 meter, Tiantu meledak dengan seluruh kekuatan di tubuhnya, dan menebas dengan keras, dengan kekuatan yang menakutkan, pisau penyihir 9 meter bersinar terang, melepaskan aura yang menakutkan. Dia menghancurkan pisau roh di tangan Situ Longfei, dan pisau itu mendarat di atasnya, membelah tubuh Situ Longfei menjadi 2 di tempat, darah berceceran di mana-mana, dan darah di wajah Tiantu terciprat. Beberapa wanita muda, dan singa liar, kalian baik-baik saja? Jian Yun memandang Yan Ruyu dan yang lainnya dengan ekspresi khawatir. Kami baik-baik saja, tapi kekuatan Jian Yun, kamu dan Leng Feng telah meningkat cukup cepat. Kemana tuan muda ini membawamu? Dalam waktu sesingkat itu, kekuatan ini bahkan lebih kuat dari Tiantu. Wild Lion memandang Jian Yun dan Leng Feng dengan ekspresi takjub. Tuan muda membawa kami berdua ke tempat rahasia. Kami belajar banyak seni pedang dan seni pedang, jadi kekuatan kami meningkat relatif cepat. Ngomong-ngomong, tuan muda, mengapa kami tidak melihatnya? Dia keluar lagi. Jian Yun memandang Guangxi dan yang lainnya dan bertanya, tapi ekspresi Guangxi dan yang lainnya berubah dan mereka tetap diam. Ada apa? Apa ada yang salah dengan tuan muda? Melihat mereka seperti ini, Jian Yun mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Biarkan aku memberitahumu. Yan Ruyu secara singkat menjelaskan masalah ini, tetapi ekspresi Jian Yun dan Leng Feng berubah, dan niat pedang yang mengerikan keluar dari tubuh mereka. Niat pedang yang menakutkan pada mereka berdua seperti 2 pedang tak tertandingi yang ditarik keluar dari sarungnya. Niat pedang pada tubuh Jian Yun tajam dan tajam, sedangkan niat pedang pada tubuh Leng Feng ditahan dan disembunyikan pembunuhan tanpa akhir. Niat. Siapa yang menyakiti tuan muda seperti ini? Jika sesuatu terjadi pada tuan muda, bahkan jika aku mati, aku akan membuat orang yang menyakiti tuan muda membayar harganya. Jian Yun berteriak dengan tajam, wajahnya sedingin es, dan cahaya dingin di matanya terciprat kemana-mana. Jangan khawatir, Tuan berkata, tuan muda akan kembali, kita hanya harus menunggu dengan sabar. Singa liar berbicara. Baik Jian Yun dan Leng Feng mengangguk. Di kamar Bastian Sui di villa ini, seluruh ruangan ditutupi oleh lapisan es dingin, seolah-olah dia berada di dalam gua es. Bastian Sui duduk di tempat tidur yang tertutup es, matanya tertutup rapat, wajahnya terus berubah, dan aura yang dilepaskan dari tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Jangan melawan lagi. Segel ini akan segera dibuka. Itu tidak akan bisa menyegelku untuk waktu yang lama. Saat aku keluar, aku akan mengambil kembali tubuhku dan menghancurkan tubuh jiwamu yang kedua. Suara wanita yang dingin dan mulia keluar dari benak Bastian Sui. Suara mulia itu seperti permaisuri berpangkat tinggi, seperti penguasa dunia. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu keluar dan menempati tubuhku. Aku masih harus menunggu saudara Daniel kembali. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Koyuki membuat suara tegas. HMPH, bahkan jika anak itu tidak mati, cepat atau lambat aku akan membiarkannya mati. Siapapun yang berani menghujat Kaisar Esku akan mati. Suara dingin dan mulia datang dari tubuh Bastian Sui lagi. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti saudara Daniel.
Seperti yang dikatakan Bastian Sue, dia memejamkan mata, dan mulai berbicara dengan jiwa pertama dari tubuh ini lagi. Jelas, segel yang Daniel dan Longgan telah bersama-sama menyegel tubuh jiwa pertama Bastian Sue akan segera berakhir, dan tubuh jiwa pertama ini juga dihidupkan kembali. Miao Jiang, kebangsaan Miao, di bawah jurang area terlarang. Di lembah, Daniel duduk bersila di depan tablet batu, diam-diam memahami 8 Desolation Godfist, dan energi yang kuat terus mengalir ke tubuh Daniel dari tablet batu, mengeraskan tubuh kedagingannya. Boom! Setelah waktu yang tidak diketahui, raungan datang dari tubuh Daniel, dan kekuatan mengerikan meletus langsung darinya, dan aura menakutkan menyelimuti seluruh lembah. Namun, kekuatan fisik Daniel langsung memasuki Shattering Void Realm dari setengah langkah Void Breaking Realm, dan setengah sisa cairan psikis di tubuhnya dengan cepat disempurnakan, dan ranah Daniel menerobos ke manusia surgawi. Realm lagi tahap selanjutnya. Gemuruh. Pada saat ini, di atas kehampaan medan perang kuno, guntur terdengar satu demi satu, dan kemudian awan gelap dengan cepat menutupi, dan cahaya guntur mulai berkedip satu demi satu. Di awan gelap ini, itu seperti seekor naga berenang berputar, memancarkan aura kehancuran, dan semuanya berkumpul di atas kepala Daniel. Aku pergi, ada apa ini? Daniel tiba-tiba membuka matanya, melihat guntur dan kilat berkumpul di atas kepalanya di atas kehampaan, wajahnya tidak bisa menahan perubahan, dan dia merasakan aura berbahaya di sekujur tubuhnya. Bagaimana mungkin? Menerobos Shattering Void Realm di tubuh fisiknya sebenarnya bisa menarik Thunder Tribulation. Pada saat ini, Longgan juga memiliki ekspresi kaget di wajahnya, terlihat tidak bisa dipercaya. Nah, hati-hati, ini adalah kesengsaraan guntur. Longgan berkata dengan cepat. Kesusahan guntur? Apa maksudmu? Ekspresi Daniel bingung, tetapi pada saat ini ada raungan konstan di kehampaan, dan kemudian petir jatuh, seperti Bima Sakti yang jatuh dari 9 hari, itu langsung menghantam Daniel dengan kecepatan kilat. PFFT. Daniel memuntahkan seteguk darah di tempat, tubuhnya hangus dan lembut oleh guntur dan kilat yang mengerikan, rambutnya berdiri tegak, seluruh tubuhnya terasa sangat mati rasa, dan tubuhnya terluka parah. Boom! 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 Petir terdengar satu demi satu, dan awan petir yang berkumpul di kepala Daniel belum menghilang, seolah-olah itu akan berlanjut. Tidak, datang lagi. Begitu wajah Daniel berubah, dia hendak melarikan diri, tetapi ketika dia melarikan diri ke sana, guntur dan kilat mengikuti di sana. Tidak ada gunanya, nak. Begitu bencana guntur muncul, kamu tidak bisa menghindarinya, kamu hanya bisa menahannya. Longgan berkata dengan ringan. Bukankah ini akan membunuhku? Daniel memandangi guntur dan kilat yang pekat di kehampaan, wajahnya terlihat sangat jelek. Boom! 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 Kemudian satu demi satu guntur dan kilat jatuh langsung, dan menyerang ke arah Daniel. Tetapi Daniel ingin melawan, tetapi karena amnesia, dia sama sekali tidak tahu bagaimana melawan. Ah! Saat guntur dan kilat memasuki tubuhnya, Daniel menjerit, wajahnya muram, dan dia tampak sangat kesakitan, tetapi kilat memasuki tubuhnya dan tidak langsung menghilang, tetapi menyatu ke dalam tubuh selulernya. Selama proses tersebut, dia mulai meredam tubuh fisiknya. Ada juga masalah dengan teknologi situs web akhir-akhir ini, dan seringkali tidak dapat diperbarui atau dilihat. Harap jangan khawatir, ini adalah masalah situs web. Bab 1294. Serangkaian kilat jatuh ke tubuh Daniel, menyebabkan dia menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Meski begitu,
kilat membantunya meredam tubuh fisiknya, membuat tubuh fisiknya lebih kuat. Singkatnya, guntur dan kilat yang jatuh dari bencana guntur tidak hanya menyakiti Daniel, tetapi juga membantunya meningkatkan kekuatannya. Anak ini sangat kuat. Yang lain takut mati saat menghadapi bencana guntur. Dia bahkan menggunakan bencana guntur untuk meredam tubuhnya. Ini sangat kuat. Namun, dikatakan bahwa hanya mereka yang benar-benar melawan langit yang akan mengalami bencana guntur ketika kekuatan mereka meningkat. Anak ini hanya memiliki kekuatan kecil ini, dan dia telah menarik perampokan guntur. Ini hanyalah langit melawan langit. Tapi tubuh bintang-bintang memang bisa dianggap menentang langit. Long Gan sedang berbicara sendiri. Saat ini, Daniel sudah kembali duduk bersila di depan prasasti, matanya tertutup rapat, terlepas dari malapetaka guntur yang terus berjatuhan. Kesengsaraan guntur ini menimpanya, terus-menerus membantunya menyempurnakan dan meningkatkan kekuatan fisiknya. Kekuatan fisiknya baru saja mencapai Shattering Void Realm, tetapi sekarang terus naik ke atas. Aura misterius dan kuat segera merasuki tubuh Daniel, dan garis-garis pada tablet batu mulai bersinar, memancarkan aura perubahan abadi, penuh aura sejarah panjang. Saat petir terus mengalir ke tubuh Daniel, meridiannya yang hancur juga mulai mengatur ulang, menjadi semakin kuat, dan aura seluruh tubuhnya terus meningkat. Sementara itu, Barat, Candi. Di aula candi tertentu yang tertutup, ada sebuah patung di sini, dengan sepasang sayap di belakangnya, memancarkan aura suci. Santo Paulus, penguasa kuil, berdiri di depan patung dengan ekspresi saleh di wajahnya. Segera bagian tengah alis patung itu mulai bersinar dengan cahaya, dan kemudian seberkas cahaya keluar dari patung itu. Dalam sekejap, patung itu tampak hidup, dan napas suci yang tak tertandingi menyebar langsung dari patung itu, seolah-olah sebuah dewa turun dunia. Buddha St. Paul menyapa Yang Mulia. Melihat hal itu, Santo Paulus langsung berlutut di tanah dan berkata dengan saleh. Bagaimana kabar Adolf? Suara halus datang dari patung itu. Dia membakar kekuatan darah dan berubah menjadi manusia. Sekarang nafas kehidupan tidak stabil. St. Paulus berbicara. Bahwa dia, meskipun dia membakar kekuatan darah, dia bisa berubah menjadi satu, yang tidak biasa. Suara-suara terus terdengar dari patung itu. Ya, Tuanku. Santo Paulus mengangguk. Apakah hati aslinya sudah pergi? Sebuah suara datang dari patung itu. Belum ada kabar, tapi aku akan menggunakan kekuatan kuil untuk melanjutkan pencarian. St. Paulus berbicara. Dengar, apapun yang terjadi, kita harus menemukan hati yang asli. Ini adalah peristiwa besar yang berhubungan dengan klan malaikat, dan tidak boleh ada kesalahan. Suara di patung itu sangat berat dan serius. Mengerti? St. Paul mengangguk, lalu bangkit dan berjalan keluar. Dan di sebuah istana putih di dunia kuno, seorang pria yang mengenakan pakaian bulu putih dan memancarkan aura suci berdiri di depan sebuah patung, matanya berbinar. Bisakah hati asli dari dunia primitif benar-benar memungkinkan orang untuk menerobos tuannya dan mengambil langkah terakhir yang belum pernah bisa diambil oleh siapapun begitu lama? Pria misterius itu bergumam pada dirinya sendiri, dengan tatapan mata yang dalam. Waktu berlalu, dan hari baru tiba dalam sekejap mata. Yanjing, Grup Matahari. San Xiun baru saja tiba di perusahaan dengan pakaian formal, ketika dia melihat Huaan berdiri di sini memegang karangan bunga, melihat San Xiun dengan tergesa-gesa menyapanya. Huaan, kenapa kamu muncul lagi? San Xiun mengerutkan kening pada Huaan. Xiun, aku sudah tahu bahwa Daniel sudah mati. Karena dia sudah mati, kamu lajang lagi.
Aku berencana mengejarmu lagi. Sepertinya kita berdua adalah pasangan sungguhan. Untuk memenuhi kita, biarkan pria itu pergi menemui Hades. Huan berkata dengan senyum di wajahnya. Jepret! Tamparan keras terdengar, dan Sanziun menampar wajah Huan dengan ekspresi dingin di wajahnya. Ayo! Setelah Sanziun menamparnya, dia berteriak lagi, dan sekelompok petugas keamanan menyerbu. Lain kali aku melihatnya muncul di keluarga San. Kalian semua buka baju kalian dan keluar. Wajah Sanziun dingin, memancarkan aura wanita yang kuat. Kelompok penjaga keamanan yang terkejut di tempat gemetar dan mengangguk cepat sebagai jawaban. Segera, Huan diseret keluar oleh sekelompok penjaga keamanan. Di markas Jiwa Naga, Yan Haotian duduk bersama 4 Raja Naga dari Jiwa Naga. Ini benar-benar merepotkan sekarang. Keberadaan Tuan Muda tidak diketahui, dan tuannya tidak dapat dihubungi. Sudah ada selusin desa di daerah perbatasan, dan ribuan orang telah terinfeksi racun mayat. Yang dikendalikan oleh sekte mayat telah menjadi zombie. Dunia seni bela diri, sekte darah juga membantai lebih dari selusin pasukan sekte, membuat orang panik. Kata Yan Haotian dengan ekspresi serius. Tuan Muda, jangan khawatir, Tuan pasti tidak akan membiarkan dia mendapat masalah. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah berurusan dengan sekte darah dan sekte mayat, dan kita tidak bisa membiarkan mereka terus bersikap seperti ini di dunia sekuler dan dunia seni bela diri, jika tidak pasti akan menimbulkan kepanikan di hati orang-orang dan menyebabkan kekacauan di Tiongkok. Wind Dragon Lord berkata dengan suara yang dalam. Dengan cara ini, Tuan Naga Hujan dan saya akan memimpin orang-orang untuk menangani masalah di daerah perbatasan. Tuan Naga Petir menjaga Jiwa Naga, Tuan Naga Angin dan Tuan Naga Es memanggil semua kekuatan besar di dunia seni bela diri untuk bersatu. Berurusan dengan darah Zong, untuk situasi Tuan Muda, kita masih perlu mengawasinya. Kata Yan Haotian satu persatu. Tianhai, Villa Bastian. Di villa, sosok Bastian Han muncul di sini. Dia datang ke sini untuk menanyakan tentang situasi Daniel, tetapi ketika dia mengetahui tentang situasi Daniel dari mulut para wanita, wajahnya terlihat sangat berat. Paman, jangan terlalu khawatir tentang Daniel, kata tuannya, dia akan kembali. Hong Mei menatap Bastian Han dan berkata, ya, Paman, Daniel adalah pria yang tangguh, dia akan baik-baik saja. Yan Ruyu juga berbicara. Terima kasih. Dalam situasi Daniel, ada sekelompok wanita sepertimu yang terus mendukungnya dan menunggunya kembali. Daniel benar-benar beruntung menemukan sekelompok wanita sepertimu. Bastian Han menatap gadis-gadis itu dan berkata, untuk sesaat, semua gadis memiliki ekspresi malu di wajah mereka. Terutama Tang Shengyi, Lu Sueking, dan Bai Yulan, yang tidak ada hubungannya dengan Daniel, semua wajahnya memerah. Tang Shengyi, keluar! Suara sedingin es tiba-tiba datang dari luar villa ke dalam villa, mengejutkan semua dewi, tetapi mata Tang Shengyi membeku, dan dia berdiri dengan tiba-tiba. Di luar villa, Yao Tiancheng dan Yao Haoran membawa sekelompok ahli dari lembah Yaoang ke sini, tampaknya untuk Tang Shengyi. Bab 1295. Sekelompok orang baru saja datang ke sini kemarin, dan mereka ada di sini lagi hari ini. Benarkah Villa Bastian bisa diinjak-injak jika Tuan Muda tidak ada di sini? Jian Yun mengenakan gaun putih, berjalan keluar dengan wajah dingin, menatap langsung ke Yao Tiancheng, niat pedang tak terlihat menindas kehampaan di sekitarnya, membuat orang merasa seolah-olah tercekik. Aku tidak berharap Daniel memiliki ahli sepertimu di sisinya, tapi kita di sini hari ini hanya untuk Tang Shengyi, biarkan dia keluar. Yao Tiancheng berkata dengan suara yang dalam. Itu benar. Serahkan wanita jalang itu, atau aku, Yao Wanggu,
akan meruntuhkan vilamu yang jelek itu sampai rata dengan tanah hari ini, dan membiarkan kalian semua turun untuk menemani Daniel. Yao Haoran menatap Jian Yun dan berteriak dingin. Desir. Mata Jian Yun menyipit, dan energi pedang tak terlihat melesat keluar, langsung meraih kepala Yao Haoran, ekspresi yang terakhir tiba-tiba berubah, dan matanya membeku. Bang! Pada saat ini, suara dentang yang jelas terdengar, dan Yao Tiancheng mengayunkan pedang roh kelas atas di tangannya, memblokir energi pedang yang tajam dengan satu pedang. Apa yang ingin kalian lakukan dari lembah kedokteran raja? Saat ini Tang Shengyi keluar, menatap Yao Tiancheng dan yang lainnya dan muntah. Tang Shengyi! Yao Haoran menatap Tang Shengyi dan langsung berteriak. Tang Shengyi, serahkan petanya. Yao Tiancheng memandang Tang Shengyi dan berteriak dengan tajam. Peta apa? Tang Shengyi mengerutkan kening. HMPH, berhentilah berpura-pura. Sekarang Sekte Tang telah dihancurkan, kamu adalah satu-satunya murid Sekte Tang yang tersisa. Aku tidak percaya ayahmu tidak memberimu apa-apa. Ada peta kulit domba di dalamnya. Serahkan, atau jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Yao Wanggu hari ini. Yao Tiancheng maju selangkah, dan berteriak dengan dingin, momentum kesempurnaan agung surga dan alam manusia langsung meledak. Jian Yun berdiri di depan Yao Tiancheng, dan niat pedang yang mengerikan meletus dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Meskipun Jian Yun hanya berada di puncak alam manusia surgawi, makna mendalam dari jalan pedang yang dia pelajari dari alam rahasia klan Simen membuat auranya bahkan lebih baik daripada master kesempurnaan agung surga. Alam manusia. Kamu Yao Wanggu berurusan dengan Sekte Tangku sejak awal, apakah hanya untuk mendapatkan peta ini? Tang Shengyi memandang Yao Tiancheng dengan tatapan aneh di matanya. Sepertinya peta itu memang ada di tanganmu, serahkan. Mata Yao Tiancheng membeku, dan dia menatap tajam ke arah Tang Shengyi, dengan kilasan keinginan di matanya. Jangan pikirkan itu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberikan benda ini padamu. Tang Shengyi mendengus dengan wajah keras. Kalau begitu, kita hanya bisa melakukannya. Yao Tiancheng muntah dengan dingin, niat membunuh yang dingin muncul di matanya, dan dia akan menyerang. Kalian para alkemis bertarung dan membunuh setiap hari, apakah ini benar-benar bagus? Suara bergetar terdengar, dan sesosok tubuh bergoyang, itu adalah Luo Qianyu. Siapa kamu? Yao Tiancheng menatap Luo Qianyu, tatapan aneh melintas di matanya. Saya orang yang tidak dikenal, tetapi Daniel adalah teman saya, jika Anda menyentuh orangnya, maka saya tidak setuju. Luo Qianyu berkata, mengeluarkan sebotol anggur dan meminumnya. Yao Tiancheng memandang Luo Qianyu dengan jijik, dan dengan jentikan pedang roh kelas atas di tangannya, energi pedang yang tajam menyapu ke arah Luo Qianyu. Desir. Luo Qianyu meminum anggur, mengayunkan tubuhnya, menahan kakinya di tanah, menghindari pedang dengan sangat aneh, lalu melompat, muncul di depan Yao Tiancheng, dan menamparnya dengan telapak tangannya. Melihat serangan telapak tangan Luo Qianyu, mata Yao Tiancheng menyipit, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya yang lain untuk melawan. Bang! Kekuatan dan energi yang mengerikan keluar, dan segera tubuh Yao Tiancheng mundur lagi dan lagi. Kemudian Luo Qianyu meledak dengan beberapa telapak tangan berturut-turut, dan semua master di lembah Yawang diterbangkan oleh Luo Qianyu. Apakah kamu masih akan melakukannya? Luo Qianyu memandangi sekelompok orang itu dan mendengus dingin, dengan kilatan kecemerlangan di matanya. Siapa kamu? Tatapan kaget melintas di mata Yao Tiancheng saat dia menatap Luo Qianyu, dia jelas terkejut dengan kekuatan lawan, sulit dipercaya bahwa kekuatannya begitu menakutkan di usia yang begitu muda. Pria tak bernama.
Luo Qianyu berkata dengan ringan. Yao Tiancheng menatap Luo Qianyu dengan ekspresi jelek, melirik Tang Shengyi, dan berkata, ayo pergi. Segera, sekelompok ahli dari Medicine King Valley pergi satu demi satu. Hai semuanya. Luo Qianyu berbalik, menatap Jian Yun dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu teman tuan muda? Jian Yun memandang Luo Qianyu dengan tatapan waspada di matanya. Dia memang teman Daniel. Saat ini Yan Ruyu keluar, menatap Luo Qianyu dan berkata, Nona Yan. Luo Qianyu memandang Yan Ruyu dan sedikit tersenyum. Tuan Luo, terima kasih atas tembakanmu. Yan Ruyu memandang Luo Qianyu dan berterima kasih padanya. Sama-sama, saya di sini hanya untuk bertanya tentang situasi Brother Bastian. Luo Qianyu berbicara. Masuk dan bicara. Di Villa Dong Bastiantian, Dong Li menatap ayahnya Dong Bastiantian dengan marah, yang sedang bermain dengan dua bola dan merokok cerutu. Aku tidak menyangka kamu begitu gila dan mengancamku dengan W-nya. Dong Li menatap Dong Bastiantian dengan dingin. Saya melakukan semua ini untuk kebaikan Anda sendiri. Jika Anda tidak dapat melihat diri Anda sendiri, maka saya hanya dapat membantu Anda. Dong Bastiantian berkata dengan suara yang dalam. HMPH, tidak perlu, serahkan Wen-nya. Dong Li berteriak dengan dingin. Jangan khawatir, kamu melakukan semua yang aku katakan, dan secara alami aku akan membiarkanmu bertemu. Kamu. Dong Li menunjuk ke arah Dong Bastiantian, wajahnya penuh amarah, dan tubuhnya gemetar karena amarah. Terserah kamu mau melakukannya atau tidak, tapi aku ingin melihat siapa yang lebih penting bagimu, orang hidup atau orang mati. Setelah Dong Bastiantian selesai berbicara, dia langsung naik ke atas, meninggalkan Dong Li sendirian sambil berpikir keras. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, berita tentang kematian Daniel terus menyebar, dan sejumlah besar zombie berhamburan di daerah perbatasan Huaxia. Untuk sementara, itu juga menyebabkan kepanikan di antara orang-orang, dan kekacauan mulai muncul. Dunia seni bela diri juga berdarah, dan sekte darah terus membantai. 20 atau 30 sekte dibunuh oleh sekte darah. Saat malam menyelimuti bumi, di atas kehampaan langit dan laut, 4 pria asing berambut pirang dengan kostum kuno muncul di sini. Pembunuh yang menghancurkan 13 klan tinggal di kota ini. Salah satu dari mereka berbicara, lalu keempatnya menghilang di tempat. Villa Klan Bastian, di atas kehampaan, 4 pria asing muncul di sini. Mereka adalah 4 pusat kekuatan penghancur vampir teratas dari klan darah. Ayo. Desir, desir, desir. Mengikuti kemunculan keempat pria asing ini, Jian Yun dan yang lainnya semuanya muncul. Ketika mereka melihat keempat orang ini dalam kehampaan, semua ekspresi mereka berubah, dan ekspresi mereka tampak sangat bermartabat. Bahkan wajah Jian Yun kali ini terlihat sangat berat, bagaimanapun, dia mampu berdiri di langit, dan tingkat kekuatan ini tak tertandingi bahkan olehnya.